tadi harganya Yang berapa? tadi itu tahun 1966, paling murah 150 juta. Kasih kesempatan PBNU dulu untuk jualan. Dengan dia menyerang PKB itu kan supaya partai lain mensupport PBNU. Ada orang tiba-tiba masuk PKB, mengadu domba PKB, mengadu-adu PKB, mengerusak PKB, nggak ada yang bisa mengusir dia. Saya yang bisa. Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah tokoh publik yang namanya banyak digaungkan di media ataupun menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Tapi sepertinya saya masih nungguin di sini karena beliau masih lagi Sunmori alias Sunday Morning Riding bareng sama Ibu. Nah, kira-kira siapakah beliau? Sembari kita tunggu, temenin saya dulu ya. Wah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Seru amat tadi beloknya nukik banget ya Bu ya. Fitri. Baik. Apa kabar? Aduh, terima kasih banyak. Aku tadi nungguin bilang Caimin sama Ibu lagi Sunmori. Ya, betul. Tapi emang rutin biasa Vespaan? Ya kadang-kadang lah kalau ada waktu dan kebetulan Ibu bisa ya kita ajak. Kalau enggak kita jalan sendiri. Oh, Ibu tapi biasanya suka ikut sama Caimin juga? Ya, suka. Suka lagi libur aja. Suka lagi libur aja. Yuk. Oke, sekarang saya bareng sama Caimin dan juga sama Burus. Caimin, Burus, terima kasih banyak karena udah diundang ke sini. Senang sekali kamu bisa hadir di sini. Iya, tadi nyari Vespa satu lagi biar bisa ikutan Sunmori, nggak ada. Lagi dipinjam. Lagi dipinjam. Tapi Caimin emang hobi Vespa tuh dari kapan sih? Kayaknya emang everything about Vespa tuh Caimin banget. Oh iya, jadi bukan karena hobi awalnya, karena terpaksa. Jadi waktu kuliah, emang dibawainnya Vespa sama orang tua. Kendaraan punya orang tua dibawain nih, kamu nggak usah dibeliin tapi ini bawa kuliah. Nah dari situ tiap hari Vespa kira-kira 5 tahun lah. 5 tahunan. 5 tahun dari situ jatuh cinta sama Vespa, terus sampai sekarang nostalgianya ya Vespa. Kumpul sama temen-temen ya Vespa. Ya ampun. Nah biasanya kan orang kalau udah cinta sama sesuatu nggak kenal waktu nih Burus. Caimin gimana? Bandel begitu juga nggak tuh sama hobi Vespanya? Alhamdulillah masih terkontrol. Tapi nggak tahu juga ya kalau ada jam-jam di luar itu. Kalau nggak ketahuan, mah aku rapat padahal Vespaan gitu kan, biasanya ada-ada aja tuh gitu. Burus tapi biasa emang selalu join sama Caimin Nggak tiap selalu Vespaan. sih, nggak selalu. Biasanya timingnya kapan aja gitu? Ya atau? kalau pas libur kita ketemu waktunya gitu. Jarang, aja. tapi ya kadang-kadang kalau punya kesempatan kita jalan. Oh gitu ya, makanya ini Sunday Morning Riding menjadi hal yang Dan sekali saya nggak ya. nyangka loh ya, dulu pas Vespa sebagai kendaraan itu saya kira biasa aja. Sekarang menjadi sangat ramai, unik dan mahal. Bener mahal. Saya punya koleksi 66, saya punya tahun 66 maksudnya, saya juga punya koleksi tahun 80. Ternyata saya nggak nyangka. Semahal itu? Mahal itu. Yang tadi harganya Yang berapa tadi tuh, itu Caimin? tahun 1966, paling murah 150 juta. Padahal dulu harganya paling 10 juta. Serius, Iya, Ca? itu paling murah 150 juta karena tahun tua, orisinil semua barangnya, detailingnya, dan kemudian masih oke dipakai. Masih mesinnya masih bagus. Masih mantap banget ya. Itu Jadi mahalnya di situ. harganya bisa sampai segitu. Hobinya mahal loh, boros nih Caimin berarti. Disoroti nggak tuh keuangan dengan hobi? Relatif nggak terlalu mahal dibanding hobi mobil lah ya. Oh iya, tetap nggak semahal mobil ya. Tapi Masih aku, oke lah. Iya sih masih oke lah. Aku tuh kalau ngeliat Caimin sama Burus tadi aku bilang Caimin gaul banget, lebih gaul dari anak gaul zaman sekarang. Kalau lihat outfitnya dari atas sampai bawah ya gitu ya, sepatunya semuanya gayanya keren. Burus juga masih cantik banget. Tapi aku tuh langsung reminiscing mungkin momen-momen pertama kali ketemu. Katanya dulu PDKT-nya pakai Intel. Gimana sih Caimin? Jadi kita kan kuliahnya beda tempat. Saya di UGM, dia di UIN ya sekarang itu. Nah, ketika saya dapat biasa kita di organisasi kan di PMII, dapat kabar ada orang cantik di Fakultas Usuluddin gitu kan. Kembangnya. Nah, saya kirim intelijen selidiki orang mana, bagaimana, sudah punya
pacar belum, intelijen bergerak, pendekatan melalui mereka, ya akhirnya sukses. Burus gimana kok ada cowok PDKT pakai intelijen, Burus mau aja? Dulu kan kita nggak tahu kalau itu di Inteli. Oh gitu. Terus ketemu in personnya sama Caiminnya kapan? Setelah lama setelah udah ketemu gitu ya, udah ketemu kalau ini kan udah tahu lebih dahulu ya, kita udah terakhir setelah jalan, oh oke juga, asik juga orang ini gitu. Berapa lama sih PDKT-nya sampai akhirnya nikah? Caimin sama Burus? Ya kita sih jalan bareng dulu, berorganisasi kira-kira 2 tahun, habis itu ya 2 tahun saya lulus, selesai, kita nikah, baru dia lanjutin kuliah. Kita nikah dulu baru lanjutin. Kenapa insecure banget, takut dibalap orang lain atau gimana? Saingannya banyak. Saingannya banyak. Makanya nikahin dulu, ikat dulu Nikahin gitu dulu. ya. Saya udah lulus, dia lanjutin lagi. Oh gitu. Dia Iya, karena skripsi kita sambil belum gendong selesai. anak itu. Serius? Karena waktu itu kita belum selesai, saya belum selesai, Aku udah terus selesai. sudah menikah. Kalau udah menikah akhirnya kan punya anak kan, Bener. gitu. Ketika punya anak akhirnya kan saya harus lanjut kuliah. Ya anaknya dibawa kuliah. Ya ampun, keren banget. Ngekosnya sambil bawa anak. Oh anak. Ampun, pejuang pendidikan ya, tetap tabah sampai akhir walaupun Iya. udah punya anak nih, bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini. Burus, tapi kalau dari dulu sampai sekarang, dari mulai Burus menemani Caimin dari zaman era reformasi sampai saat ini era milenial udah nggak mau makan nasi, biar nge-rhyme. Reformasi sampai milenial nggak mau makan nasi. Apa sih yang nggak berubah dari Caimin? Orangnya ya apa adanya. Bukan ada apanya ya. Beda. Apa adanya tuh gimana? Burus spesifiknya. Orangnya nggak jaim, orangnya nggak jaim. Perjalanan kita seperti dulu ya, misalnya apa ya, nggak jaim lah, biasa aja gitu ya, biasa aja, itu yang nggak berubah gitu. Nggak merasa aku ini sekarang begini, enggak gitu. Kalau Caimin apa? Hal yang paling bikin Burus itu nggak bisa lepas dari pikiran sampai akhirnya dipinang dan ada sampai sekarang barengan. Yang pertama menurut saya ya, menurut saya dia cantik menurut saya. Oh, banget sih. Ya, yang kedua dia orangnya kuat ibadahnya. Jadi saya merasa merasa doa saya terbatas, titip ke dia. Oh gitu. Jadi lebih bisa didengerin doanya Burus. Oh gitu Caimin. Terus apa lagi? Ya setia dia, selalu melayani saya. Saya kan nggak bisa mandiri nih jadi orang, selalu masih butuh bantuan. Nata koper baju aja masih kocak-kacir sampai sekarang. Dia paling ahli di dalam menata baju-baju saya. Kemudian kebutuhan saya karena waktu ya kadang-kadang mau belajar nata barang kebutuhan pergi aja masih belum bisa sampai sekarang. Kalau ngomongin soal sosoknya Caimin, Burus, Caimin tuh genit nggak sih? Ya genit sama aku deh. Genit terus ya Caimin ya sama Burus ya, nggak boleh sama yang lain ya Bu. Tapi kalau sekarang akhirnya kita bicara tentang Caimin di tahun 2022 yang memang udah dari beberapa tahun belakangan kalau kita lihat yang namanya Muhaimin Iskandar itu memang dibicarakan akan ada di pucuk-pucuk kepemimpinan Indonesia kalau misalnya emang rezekinya ke sana, Burus. Iya. Burus mengizinkan nggak Caimin untuk masuk ke kontestasi 2024 yang paling dekat? Kalau saya pribadi kan saya hanya mendukung suami. Apa yang dilakukan suami ya saya dukung, saya ikuti, itu aja. Jadi kalau maju support pokoknya. RI1, RI2 nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Caimin gimana? Udah ada surat tertulisnya, tinggal berangkat doang dari Burus? Jadi memang dia sangat memberi support pada saya ya, baik motivasi maupun kadang-kadang idealismenya itu dia masih kuat. Sama-sama dari dulu Jogja juga begitu. Yang penting dari semua itu kan komitmen ya. Saya itu merasa punya tanggung jawab ya, tanggung jawab kepada banyak pihak termasuk para pendukung PKB, kiai-kiai, para ulama, NU, itu tanggung jawab saya sehingga sebetulnya istilahnya ini kewajiban kifayah ya, fardu kifayah yang memang harus saya tunaikan. Berjuang melalui politik, berjuang melalui PKB, berjuang melalui legislatif, menempatkan orang di eksekutif. Saya sudah semua itu, lalu satu tahap lagi yang harus kita tempuh yaitu masuk di kompetisi pimpinan nasional.
udah ada gaung ke arah sana, soal koalisi udah mulai pendekatan-pendekatan, dikit kita teaser dulu di sini. Udah ada belum nih, Caimin? Ya tentu intensitas pembicaraan semakin kenceng ya akhir-akhir ini, terutama sejak Januari ini dengan ketua umum partai lain, dengan teman-teman dari berbagai fraksi, intensif kita di dalam pembicaraan persiapan. Meskipun belum ada tanda-tanda mengerucut ya, kita masing-masing membuka diri untuk saling menjajaki, bekerja sama, dan ya tentu saja mengarah nanti satu titik koalisi. Oke, Caimin, habis ini kita masih ada agenda lain lagi kan? Oke. Mau sepedahan katanya, Gus? Ayo kalau mau nih, ikut udah. Boleh ya? Sambil olahraga, kita sambil akan ngobrol-ngobrol, nanti lanjut mungkin makan siang kali ya, Caimin. Oke, kalau begitu nanti tetap ikutin terus. Nah, sekarang saya udah ganti baju, saatnya kita berangkat sepedahan. Caimin, Ya. nih bicara tentang elektabilitas lah. Tadi aku sempat ngetes sedikit gitu ya. Sekarang kan kita lihat di sepanjang jalan, hampir banyak di spot di semua daerah di Indonesia, spanduk, baliho, mukanya Caimin di mana-mana lah gitu ya. Bahkan sekarang panggilannya udah bukan Caimin lagi, Gus Ami, Abdul Muhaimin Iskandar. Ini semacam rebranding, memang segitu niatnya untuk ke 2024, Caimin? Iya, semua itu kan cara ya, cara metode agar kita bisa sampai pada tujuan. Tujuan kita apa? Agar kita menentukan masa depan bangsa ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita memimpin. Setidaknya elektoral itu hanyalah sarana saja. Sarana itu bisa macam-macam, salah satunya baliho, branding. Ya itu sesuatu yang sangat technically, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar kita memenangkan pemilu supaya kita menentukan. Nah, tapi kalau bicara tentang hasil survei nih, Caimin dirasa banyak yang bilang bahwa Muhaimin Iskandar nih kurang populer. Tanggapannya Caimin gimana? Ya kalau popularitasnya ukurannya survei yang masih 30% dari jumlah pemilih misalnya, ya tidak ada masalah. Ini waktu terus bergulir kan. Dimana mungkin survei juga tidak bisa menangkap detil militansi kader kita yang di merata itu. Ya saya kira masih banyak waktu untuk persiapan lebih kuat lagi. Dan itu menjadi motivasi loh ya. Oke, nah kalau sekarang kita bicara lagi. Selamat pagi Pak. Harus begini ya, pagi-pagi. Yang lewat Caimin jadi supaya pagi-pagi. Oke, sekarang bicara tentang suara milenial gitu kan. Kalau yang lama kan Caimin sempat pakai kampanye Caimin Now gitu ya. Kalau sekarang udah Gus Ami gitu. Apakah ini memang salah satu trik jitu untuk bisa lebih mudah menarik? Secara kan Caimin memang ketumnya PKB, partai yang sangat islami, tapi sebetulnya sudah dideklarkan kita bukan partai Islam gitu. Ya sebetulnya nama-nama panggilan itu realitas yang selama ini berkembang berbagai segmen ya. Kalau saya di kampung di Jawa Timur selalu manggilnya Gus, tapi secara umum banyak yang manggil Cak. Nah saya kira kita pakai semuanya aja, dimanapun. Di Jawa Barat mungkin bisa saja kita nanti akan memanggil diri kita dengan Kang misalnya. Nah panggilan-panggilan seperti itu paling tidak meramaikan suasana dan membuat memori orang jadi nempel ya. Nempel. Tapi lebih prefer dipanggil Caimin apa Gus Ami sekarang kan sama aja sih, sama aja. Kalau lebih familiarnya Caimin. Pak. Karena panggilan Gus itu biasanya lebih panggilan muda ya zaman dulu. Oke. Nah, kalau misalnya bicara tentang para pesaing-pesaing yang namanya udah santer banget ada di hasil-hasil survei. Kita sebut di situ ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, bahkan Ridwan Kamil juga menjadi salah satu di antaranya. Gimana Caimin melihat nama-nama kepala daerah dan juga pejabat-pejabat publik negeri ini yang juga ada akan maju kemungkinan di kontestasi 2024? Nggak ada masalah. Jadi nama-nama yang muncul siapapun dia nanti akan diuji melalui pemilu kan. Jadi yang paling penting yang mengantongi tiket 20% dari partai. Betul. Nah ini saya aja baru modalnya 10%. Saya harus nyari modal 10% lagi. Artinya apa? Semua punya kesempatan di era demokrasi ini. Asal bisa meyakinkan partai-partai politik bahwa visinya sama dengan kekuatan dan pemikiran partai-partai.
Apa melihat mungkin salah satu contohnya kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mungkin namanya nggak masuk ke survei, tiba-tiba bisa menduduki jawaban cawapres gitu. Melihat contoh itu juga Caimin. Bisa jadi karena pada dasarnya survei itu kan indikator ya. Betul. Salah satu indikator. Yang menentukan adalah kekuatan yang real politik bukan survei. Intinya adalah Caimin optimis dengan apapun itu karena semuanya punya kesempatan yang sama. Harus optimis karena ini tidak ada incumbent ya, Pak Benar. Jokowi sudah Seru ini Caimin. seru. Dan ini kesempatan untuk semuanya saya kira. Oke, baiklah Caimin. Karena kita udah sepedaan kelilingan, biasanya abis ini yang enak makan. Asik. Kita makan apa siang ini Caimin? Kita kuliner yuk. Ayo. Sarapan. Apa ya? Pecel enak nih. Pecel ya? Pecel pinco katanya favoritnya Caimin ya? Iya. Oke, siap deh kalau gitu kita mau cari makan dulu ya. Oke. Yuk kita sarapan Oke, yuk. siap, Nah siap. ini pecel andalan ini. Sering kesini nggak sih Caimin? Iya, kita kalau punya kesempatan lewat sini mampir. Oh gitu. Ayo Mbak, minta dong. Boleh. Iya, saya nggak pakai nasi ya, pecelnya aja. Wah, gorengan ini Cak yang paling best. Ya, gorengan. Boleh deh nasinya dikit. Jadi makan nasi Caimin. Iya, lihat. Aku nasinya juga dikit aja. Atau nggak ya, sayur aja deh. Oh, kebanyakan. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pedes. Oh, Caimin penyuka pedas. Iya ternyata. dong, kepedasan itu paling enak. Oke semua Pak. Semua. Ya. Mbak, ngomong-ngomong kenal nggak nih yang lagi pergi sama saya? Ini siapa Mbak? Siapa Ya, Mbak? kenal. Muhaimin. Iya, benar. Cocok. Oh, Muhaimin Iskandar. Cocok. Ini mau pedas sudah? Saya kalau bisa nggak pedas. Ada yang sedang? Ya udah nggak apa-apa. Oke. Pakai apa lagi Caimin biasanya? Yang jelas telur asin, Oh, telur asin. tahu deh, penting. Tahu. Mm-mm. Nutrisi. Udah, milih? Udah, aku pakai tempe. Terima kasih. Ayo ya, Ayo. enak ini. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyuap dulu ya. Mantap, Pol. Mantap. Mantap. Enak ternyata. Jadi yang kalau pagi harinya terbiasa makan salad, makanan sehat, ini bisa jadi alternatif pecel pincuk di Kalibata ya, Caimin. Oh, dulu. Oke. Sembari kita makan, nungguin minum juga. Caimin tadi aku iseng-iseng nanya sama Mbak yang lagi ngelayanin. Ternyata Caimin itu dikenal. Alhamdulillah. Berarti isu orang yang pada bilang, nggak kenal Caimin siapa, ketemu di jalan juga nggak bakal ngeh gitu. Alhamdulillah. Apalagi kalau ke Jawa Timur. Nggak kenal semua. Kenal semua. Teman semua. Teman semua. Tapi itu Jawa Timur. Gimana dengan Jakarta dan daerah-daerah lain, Caimin? Ya. Tawar. Kita berusaha terus elektoral ini naik, tapi ya semua itu akan ada waktunya. Tapi maksudnya Caimin nggak ada masalah gitu dengan ya orang kan kalau mau tampil di publik jadi pejabat publik otomatis harus dikenal banyak sama rakyat gitu. Orang pada bilang Caimin dari tokoh-tokoh yang namanya tadi sempat kita obrolin di sepedahan yang lumayan nggak terlalu tenar gitu menurut beberapa netizen biasa, kan suka ada aja nih yang ngomong. Tanggapannya Caimin gimana? Ya itu biasa proses, karena elektoral itu standar ukurannya macam-macam ya. Misalnya ada survei 10 nama yang Anda kenal, Anda pilih siapa? Dan dari 10 nama saya nggak masuk ya nggak dikenal. Jadi ada cara-cara survei yang macam-macam lah ya. Kalau dari 12 nama, ada salah satu nama saya di dalamnya ya muncul. Jadi tergantung metodologinya. Tapi bahwa itu menjadi cambuk lah buat saya untuk terus bekerja keras. Ada satu pertanyaan yang sebetulnya dari tadi mau aku tanya dan aku penasaran. Pas Kiai Yahya kemarin kepilih sebagai ketua PBNU, Kiai Yahya tuh sempat kasih statement bahwa PBNU ini akan kembali ke fitoh gitu. Tidak akan berpolitik.
Sedangkan kan selama ini kedekatan maksudnya PBNU dan PKB itu kan adalah dua mata mata koin bisa jadi yang tak terpisahkan. Udah menuju kontestasi 2024, ada statement kayak gini dari Ketua PBNU, gimana nanggapinnya? Jadi bisa jadi munculnya pernyataan itu dalam proses rekrutmen partai lain supaya bisa masuk PBNU. Nggak ada masalah. Konteks yang lain ya, ini menguji kemandirian PKB juga. Kita bisa bergerak tanpa harus didukung PBNU secara terbuka. Yang ketiga ya, kita beri kesempatan PBNU mengambil karya-karya dengan cara dan metode dia, kita kasih kesempatan. Tapi kan selama ini suara PKB itu tebelnya banyaknya dari NU. Ya itu kan, tolong dibedain PBNU sama warga NU. Nah, PBNU itu kan baru masuk, baru mengkonsolidir diri. Nah, kalau warga NU mah semuanya udah PKB, jadi udah kuat lah. Jadi sebetulnya dengan ada statement kayak gitu bahwa PBNU nggak mau berpolitik nggak ada masalah. Bagus, kita dukung. PKB dan jangan sampai tabrakan juga lah ya. NU sama partai tabrakan gitu. Kayak kemarin saya sama Kiai Ma'ruf saingan, itu kan nggak boleh. Ya sudah, PBNU harus wilayah kita. Kita dalam arti tidak berpolitik praktis. Nggak masalah, bagus. Kalau kemarin sempat Kiai Yahya juga manggil Ketua PCNU yang sempat mendaulat Caimin sebagai capres gitu. Udah ada komunikasi lebih lanjut bahwa akan ada banyak obstacle-nya nih untuk bisa mendapatkan suara Islam yang mungkin menjadi salah satu sasaran suara yang harus didapatkan untuk menjadi pucuk pimpinan di Republik Indonesia. Makanya yang penting kasih kesempatan PBNU dulu untuk jualan, untuk berkiprah, kita kasih kesempatan. Tidak ada masalah. Buat saya yang penting kan warga NU-nya, bukan PBNU-nya. Kesempatan untuk jualan itu memang selama ini kan orang udah jelas PBNU itu masyarakat NU memang udah pasti mensupport PBNU gitu ya sebagai organisasinya. Bukan jualan ke partai lain. Oh, jualan ke partai lain. Tapi untuk dengan dia menyerang PKB itu kan supaya partai lain mensupport PBNU. Kan begitu. Oh, ini istilahnya jadi serangan bentuknya menurut saya. Iya, bukan apalah serangan atau berita apapun. Itu ya supaya partai lain juga bisa membantu PBNU, nggak ada masalah, it's fine. Tapi dari mulai terpilihnya Kiai Yahya sudah ada komunikasi lebih lanjut nggak sih tentang hubungan yang harus diperpanjang? Maksudnya ini kan hubungan silaturahmi memang tak pernah terpisahkan antara PKB dan juga PBNU. Udah ada komunikasi lebih lanjut? Oh sudah, nggak ada masalah. Kita dari awal juga bareng-bareng terus. Entah. Jamin, silakan Jaimin sambil makan. Iya. Entah. Caimin bicara tentang sejarah perjalanan PKB. Sejarah perjalanan PKB ini kan juga nggak lepas dari cerita tentang bagaimana PKB ini dimulai dengan terahnya Gus Dur pada di masa itu gitu ya. Dan bagaimana pada saat itu ada konflik lah gitu yang terjadi antara Caimin dan juga Gus Dur. Walaupun Caimin tidak pernah mengamini kalau itu adalah konflik gitu ya, tapi kan kubunya Gus Dur melihat bahwa ini adalah pertarungan gitu. Ada dua kubu apalagi pada saat itu ketika terjadi di momen itu. Sebetulnya Gus Dur kan juga pamannya Caimin ya. Seperti apa sih Caimin yang terjadi sampai akhirnya ada perpecahan di masa itu? Semua orang tahu dan Gus Dur juga tahu persis ya. Malah saya sempat mengundurkan diri waktu itu. Mengundurkan diri bukan dipecat? Bukan, dipecat dulu. Dipecat terus kemudian ya untuk supaya semuanya aman, saya mengundurkan diri. Pemecatan yang dilakukan oleh Gus Dur itu supaya terjaga, saya hormati, saya mengundurkan diri. Nggak usah dipecat Gus, saya tak mundur saja. Apa yang terjadi? Surat pengunduran diri saya itu dikembalikan oleh Gus Dur. Terserah kamu mundur terus atau nanti nggak mundur, ini kamu pegang aja. Apa yang terjadi? Karena yang kita musuhin waktu itu adalah orang pihak ketiga. Bukan Gus Dur. Yang di kanan kirinya Gus Dur pada saat itu? Ya, memanfaatkan Gus Dur, mengadu domba PKB. Gus Dur tahu persis, saya tahu persis. Seluruh warga NU dan warga PKB tahu persis. Yang terjadi adalah bukan konflik saya dengan Gus Dur, tetapi usaha kita semua mengusir orang yang sudah terlanjur masuk PKB. Dan merusak PKB. Nah, kita pelan-pelan mengusir dia dan berhasil. Kenapa Gus Dur kemudian nggak jadi memecat saya? Malah surat pengunduran dirinya dikembalikan ke saya karena Gus Dur tahu
Yang saya lakukan adalah mengusir orang yang masuk PKB inkonstitusional itu. Tapi pada saat itu kan akhirnya loyalisnya Gus Dur bisa belok ke Caimin gitu. Gimana cara meyakinkan mereka pada saat itu kan Gus Dur itu kan tokoh besar yang juga dicintai semua orang. Akhirnya kan semua tahu sekarang sejarah. Yang penting sejarah membuktikan. Akhirnya PKB solid lagi. Kemudian musuh yang mengganggu PKB out. Jadi ada orang tiba-tiba masuk PKB, mengadu domba PKB, mengadu-adu PKB, mengerusak PKB, nggak ada yang bisa mengusir dia. Saya yang bisa. Akhirnya berhasil. Makanya saya dengan Gus Dur bukan konflik, tapi sama-sama menghadapi lawan yang mencoba merusak PKB. Tapi kan pada akhirnya Gus Dur nggak ada lagi di PKB sampai akhir hayatnya. Gus Dur mengatakan. Oh, kata siapa? Jadi Gus Dur itu setelah terjadi proses panjang itu, saya dipanggil, bahkan berkomunikasi terus. Saksinya Jaya Suprana, melihat langsung bagaimana kita berbagi tugas, kemudian ya ibaratnya gini Gus Dur, mendewasakan kita semua khususnya supaya tidak bergantung kepada siapapun termasuk dirinya sendiri Gus Dur. Jadi partai ini harus lolos dari ketergantungan kepada siapapun, termasuk PBNU, termasuk Gus Dur, termasuk orang, termasuk kepada saya juga nggak boleh bergantung, harus sistem. Sampai sekarang alhamdulillah sistem berhasil. Bener gak sih Caimin banyak yang bilang hubungannya Caimin sama keluarganya Gus Dur sama Mbak Yani dan semuanya itu juga nggak terlalu baik? Iya tentu saat itu ya, saat itu ada ketegangan, kesalahpahaman, ada keterlibatan. Tapi sekarang udah tidak ada masalah. Udah biasa-biasa aja. Caimin kalau secara personal, seperti apa sih sosok Gus Dur di hidupnya Caimin? Oh, Gus Dur itu segala-galanya buat saya. Saya dari Jogja diajak ke Jakarta, bantu dia di Forum Demokrasi. Kemudian mendirikan PKB semua didikan Gus Dur. Saya sejak mahasiswa sudah dididik oleh Gus Dur. Bahkan sejak SMA juga udah dididik waktu di Jombang ya. Dia paman saya yang bukan hanya sekedar paman tapi orang tua yang benar-benar membesarkan saya. Jadi mustahil saya bermusuhan sama Gus Dur. Mustahil. Dan hampir pasti kalah lah saya kalau bermusuhan sama Gus Dur. Tapi kita kerjasama menata partai. Menyelamatkan semuanya lah. Menyelamatkan semuanya. Bagaimana dengan pendapat orang yang pada bilang, oke, sekarang bisa bicara kayak gitu karena udah mau menuju 2024. Maju-majuin Gus Durnya supaya brandingnya Caimin juga ikutan bagus. Enggak juga. Kita sudah tidak boleh bergantung pada siapapun. Kita harus bergantung kepada cita-cita PKB sendiri. Tidak ada branding tokoh, tidak ada branding kecuali capres. Caimin kan udah memimpin PKB dari tahun 2008 ya, Caimin? Saya tepatnya 2010. 2010 mulainya ya. Sampai saat ini gitu. Terpilih secara aklamasi, lalu juga secara vote juga semuanya tidak bisa ibaratnya apa ya? Tidak tergantikan lah Caimin sejak saat itu sampai sekarang. Banyak bahkan yang bilang butuh perhitungan yang tepat sekali untuk bisa menggeser seorang Muhaimin Iskandar dari pucuk kepemimpinan PKB. Tanggapannya Caimin? Ya karena saya sombongnya bisa bilang begini, saya berhasil membangun sistem. Sistem itu kemudian mencintai saya. Ya wajar, tapi kan saya juga nggak akan terus di sini. Ada saatnya regenerasi, ada saatnya kita kemudian sistem itu tidak bergantung orang. Jadi berarti udah bulat ya suaranya dari PKB yang akan dimajukan untuk calonnya adalah Caimin nanti? Internal ya pasti, karena secara ketua. Enggak, kalau ada yang lain kita as welcome, tapi sampai detik ini belum ada yang lain dari internal. Yang lain bakal berani nggak tuh kira-kira kok Caimin Ya udah dipasang? Silakan. Ketua fraksi Cucun juga bisa. Iya. Tapi diadu dulu. Gimana Bapak-bapak berani nggak lawan Caimin? Enggak. takut. Gitu ya. Aku ingin memecer sekali lagi sih koalisi komunikasinya paling dekat kira-kira kemana? Aku lumayan seru banget kemarin nonton. Ini nggak tentang koalisi ya, sedikit nyebrang dari situ. Di salah satu wawancara Caimin di salah satu media lagi satu panel sama Pak Anies Baswedan. Kayaknya Caimin ngebet banget ngajak Pak Anies masuk ke PKB. Emang iya? Jadi kita membuka diri semuanya ya. Saya intensif dengan Pak Erlangga, intensif dengan Pak Prabowo, intensif dengan Anies Baswedan. Dengan Pak Ganjar, semua. Karena apa? Kita membutuhkan sebuah proses politik yang fair, terbuka, human gitu, tidak perlu permusuhan habis-habisan. Toh ini negeri kita bersama. Ayo kita cari yang terbaik. Jadi enak sih.
Nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Oke, Caimin, karena udah terlanjur kita sambilan makan Yuk. santai-santai, aku mau ajak Caimin main games namanya adalah Reality Check. Apa itu? Jadi Reality Check ini adalah gamesnya Caimin tinggal harus memilih, nggak boleh nggak milih ya, harus milih yang pilihan 1 atau pilihan 2, jawab cepat aja. Udah siap Caimin? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, durian atau rambutan? Dure. Gus Dur atau Cak Nur? Gus Dur. Dukungan kiai atau dukungan rakyat? Rakyat. Konstituen Islam atau konstituen plural? Plural. Plural. Di pemerintahan atau jadi oposisi? Pemerintahan dong. Oh, ya, semuanya langsung straight udah main ya, tepuk tangan. Caimin, terkait yang pertama durian, kenapa durian? Karena yang namanya durian tuh nggak bisa dipisahin dari Caimin tuh. Urusan Langka, itu makanan langka. Makanan langka ya. Tapi kalau ngomongin durian urusan dulu udah kardus selesai tuh. durian Udah itu selesai. gimana Caimin? Itu orang bawa nama saya, pakai nama saya. Biasalah, namanya orang pakai itu kan mengklaim begitu. Benar. Tapi kan Caimin pasti nih akan semakin tinggi pohon, anginnya akan semakin Pasti. kencang Caimin. Apalagi di politik ya. Politik itu secara tidak sadar kompetisi itu cenderung memusuhi dan mencari kelemahan lawan. Itu politik, kecenderungan. Tapi di PKB itu politik itu ibadah. Karena ibadah kita tujuannya kemaslahatan, kebaikan. PKB tidak pernah jelekin orang, kita tidak pernah nyerang orang, tetapi kita tunjukkan kita berbuat baik, manfaat, ya maslahah. Nah, tapi kompetisi berkata lain. Yang paling parah adalah kompetisi berbasis sara, suku, agama, ras, golongan. Ini yang tidak boleh lagi terjadi. Makanya saya cenderung Pilpres itu minimal 3 calon. Kalau syukur-syukur bisa 4 calon, 5 calon. Kenapa? Karena kalau Pilpres itu cuma 2 calon, semua senjata kompetisi persaingan akan keluar. Pakai negatif nggak bisa, pakai agama nggak bisa, pakai suku. Goreng terus. Suku nggak ada, pakai ras nggak ada, pakai udah. Itu kalau 2 calon. Buktinya Pak Jokowi lawan Prabowo kemarin. Makanya cenderung kalau bisa minimal 3 calon, syukur-syukur 4 calon, sehingga tidak semua senjata keluar. Cukup fair, demokratis, rakyat sudah mulai bisa memilih yang sesungguhnya, bukan yang kelihatannya. Oke. Nah, ini penting. Politik buat saya lebih baik lihat yang sesungguhnya, jangan yang kelihatannya. Karena pencitraan itu palsu, tetapi fakta itu lebih genuine. Lebih genuine. Jadi kalau Caimin udah ini ya, nggak ada pencitraan ya. Ya. Tadi kalau kata Burus, Caimin itu apa adanya. Apa adanya. Makanya bikin Burus terpesona sampai sekarang gitu ya. Oke. Nah, Caimin kalau misalnya kita bicara soal ini deh Caimin. Aku sampai lupa tadi, aku mau ada satu pertanyaan. Gini. Beberapa tokoh yang aku wawancara semua bilang di Indonesia nggak bakal bisa jadi presiden kalau bukan orang Jawa. Caimin orang Jawa. Nggak bakal bisa jadi presiden kalau bukan Muslim. Caimin Muslim. Udah memenuhi 2 kriteria yang menurut orang adalah syarat utama untuk menjadi pimpinan Republik Indonesia. Udah segitu pedenya untuk berangkat Caimin? Iya, kita harus percaya diri karena di PKB itu modalnya besar. 13 juta, ideologi, cita-cita, karakter, segala macam. Itu modal pertama. Modal yang kedua ya sebetulnya komitmen ya. Komitmen, keberpihakan, ya rasa terima kasih kepada pendukung dan bangsa ini kan harus dibuktikan melalui keputusan-keputusan pemerintahan yang berpihak kepada mereka. Caimin mungkin terakhir mau colongan campaign dikit-dikit juga boleh loh, karena udah open banget nih Caimin bakal maju 2024. Silakan Caimin. Untuk seluruh warga bangsa, terutama kaum muda, ayo kita berpolitik karena berpolitik menentukan masa depan kita. Kalau Anda tidak berpolitik, Anda tidak punya hak untuk mewarnai bangsa ini. Kalau Anda tidak berpolitik, Anda tidak akan bisa mempengaruhi perbaikan dan perubahan. Berpolitik itu ibadah, ber-PKB itu berkah. Boleh. Siap Caimin, terima kasih banyak. Terima kasih. Lanjut ya. Lanjut ya. Sayang ini. Oke, siap. Baiklah, kita lanjutin makan sedikit lagi dan abis ini Caimin masih akan lanjut ke Ya, agenda saya ada berikutnya. acara lagi ini, maaf ya. Siap, nggak apa-apa banget Caimin. Kita kelarin dulu makan pecel pincunya, kepengen kan? Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Saya Aziza Hanum, sampai jumpa.